Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama siswa Aldito Damito, kelas 13, nomor presensi 6. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara menghitung koefisien gesek statis dan kinetis suatu benda pada bidang miring. Adapun alat dan bahan yang dipakai adalah tentunya ada bidang miring, benda, dan gadget yang sudah terpasang aplikasi Vivox. Jika sudah terpasang aplikasi Vivox, maka kita langsung membukanya saja dan kita scroll ke bawah di bagian bar tools, lalu kita pilih inclination, lalu kita taruh HP kita pada bidang miring dan tekan tombol segitiga yang berdenyut-denyut ini. Ya, dapat diketahui pada tilt up or down itu adalah sudut kemiringan vertikalnya. Di sini tertulis 39,82 derajat. Nanti kita akan bulatkan menjadi 40 derajat. Dan yang tilt left or right ini adalah kemiringan sudut horizontalnya yang tertulis minus 0,68 derajat. Sebelum memulai perhitungannya, hal yang pertama kali harus kita lakukan adalah menganalisis gaya. Yang pertama ada gaya normal, lalu ada gaya berat, dan ada gaya berat tegak lurus, dan gaya berat sejajar terhadap bidang miring. Ada juga gaya gesek statis, dan ada sudut, yaitu theta. Memulai perhitungannya, cara menentukan koefisien gesek statis. Pertama kita harus mencari W tegak lurus dengan cara cos theta sama dengan W tegak lurus dibagi W. W tegak lurus menjadi W cos theta. Persamaan kedua ada sin theta sama dengan W sejajar per W. W sejajar sama dengan W dikali sin theta. Lalu persamaan ketiga adalah sigma Fy sama dengan 0 karena bendanya masih diam. Itu ada gaya normal dikurangi berat tegak lurus sama dengan 0. N sama minus W cos theta sama dengan 0. N dikurangi Mg cos theta sama dengan 0. Dapat diketahui gaya normal sama dengan Mg kali cos theta. Lalu persamaan keempat yaitu adalah sigma Fx sama dengan 0. Lalu Fx sama dengan 0. Lalu ada Fs minus W sejajar sama dengan 0. Mu S kali N dikurangi W sejajar sama dengan 0. Mu S statis dikali N dikurangi W sin theta sama dengan 0. Mu S kali Mu S dikali N min Mg sin theta sama dengan 0. Mu statis dikali N sama dengan Mg kali sin theta. Akan diketahui mu statis sama dengan Mg kali sin theta per N. Lalu cara terakhir menentukan koefisien gesek statis atau mu statisnya adalah mu S sama dengan Mg sin theta per N. Mu S sama dengan Mg kali sin theta per Mg cos theta. Dikarenakan N sudah diketahui bahwa N sama dengan Mg kali cos theta. Lalu karena hasilnya sin theta per cos theta, maka mu S menjadi tangen theta. Pada kasus kali ini saya mendapatkan theta sama dengan 40 derajat. Jadi mu theta sama dengan tangen 40 derajat dan hasilnya adalah 0,84. Sebelum kita mencari koefisien kinetis suatu benda pada bidang miring, kita memerlukan yang namanya acoustic stopwatch pada aplikasi Vivox. Yang pertama kita buka aplikasi Vivox. Lalu kita cari acoustic stopwatch pada bar timers seperti ini.
Lalu kita letakkan HP kita di dasar bidang miring. Lalu kita letakkan benda pada ujung bidang miring. Sebelum kita mulai melepaskan benda, kita terlebih dahulu harus mengetuk di daerah GZ agar dapat mulai. Seperti itu. Lalu kita mendapatkan waktu 0,476 sekon. Sebelum memulai ke perhitungan, kita harus menganalisis gayanya terlebih dahulu. Yang pertama, ada gaya normal, gaya gesek kinetis, gaya berat benda tegak lurus bidang, gaya berat benda sejajar bidang, percepatan benda, sudut bidang miring, dan panjang bidang miring adalah 50 cm atau setengah meter. Dan waktu meluncur benda dari ujung ke pangkal yang dihitung menggunakan aplikasi Swiftfox adalah 0,476 sekon. Pertama, kita harus mencari A-nya terlebih dahulu dengan cara 2S per T kuadrat akan menghasilkan 4,4 meter per sekon kuadrat. Memulai perhitungan. Cara menentukan koefisien gesek kinetis atau mu kinetis menggunakan hukum 2 Newton. Yang pertama, mencari W tegak lurus bidang, yaitu W kali cos theta, dan W sejajar bidang adalah W kali sin theta. Lalu sigma Fy sama dengan MA. N dikurangi W tegak lurus sama dengan MA. N dikurangi W cos theta sama dengan 0. N dikurangi Mg cos theta sama dengan 0. Mengapa 0? Karena percepatan vertikal bidang adalah 0 alias diam, tidak bergerak ke atas maupun ke bawah, dan akan menghasilkan N atau gaya normal sama dengan Mg cos theta. Dan yang kedua adalah sigma Fx sama dengan MA. W sejajar dikurangi Fk sama dengan MA. W sin theta minus mu k kali N sama dengan MA. W sin theta min MA sama dengan mu k kali N. Mg sin theta minus MA sama dengan mu k kali N. Mu k sama dengan Mg sin theta minus MA per N. Lalu yang terakhir adalah mencari mu k. Mu k sama dengan Mg sin theta minus MA per N. Dari persamaan N ini kita masukkan ke dalam sini menjadi mu k sama dengan Mg sin theta minus MA per Mg kali cos theta, akan menghasilkan mu k sama dengan G sin theta minus A per G cos theta. Diketahui bahwa theta sama dengan 40 derajat, A sama dengan 4,4 meter per sekon kuadrat, dan G sama dengan 10 per meter sekon kuadrat. Akan menghasilkan mu k sama dengan 2,66.